Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Terbongkar satu persatu soal bagaimana pagar misterius. Di balik itu semua ternyata sudah ada penggiringan opini. Wah, sudah pernah lihat apa yang kemudian disampaikan oleh Abu Janda? Ya, di sana di framing begitu kan, seolah-olah menolak terkait dengan pembongkaran pagar laut misterius itu. Tapi ternyata diduga dibayar 100.000 untuk membuat opini itu. Kok bisa-bisanya ditukar 100.000 mereka mau begitu kan ya. Kabarnya begitu kan ya, menurut nelayan asli Banten ya, 2 orang yang diajak syuting oleh Abu Janda itu di lokasi di Tanjung Kait ya, jauh dari lokasi pagar bambu. Artinya apa? Artinya tidak di tempat ya, tidak di tempat di situ begitu, malah jauh di situ. Pada akhirnya ini yang kemudian dibuat ya, konten-konten dari Abu Janda itu dianggap hoax begitu kan. Bahkan ya sebelumnya mereka sudah diajak makan-makan, terus kemudian dibayar 100.000 buat bikin konten ngaku sebagai nelayan. Ngeri bukan? Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak. Warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Ya, mohon izin. Itu gimana tuh tanggapannya si Abu Gosok? Abu Gosok yang mana ya? Abu Gosok yang suka di TV, Yang mana? yang dia nanggapin tentang nelayan, katanya swadaya. Abu Janda. Oh iya, mungkin itu dia kali. Saya emang maksudnya nggak ada urusan sama dia, emang nggak level. Lah masa saya orang bener tanyain ngurusin orang nggak bener, ngapain? Kata dia pernyataannya itu swadaya nelayan. Nelayan mana ya? Ya itu mah hoax dia. Jadi dia itu bilangnya masyarakat yang hoax, padahal dia sendiri yang hoax itu. Oh, itu iya. bisa dibongkar tuh orang. Hati-hati. Oh, ini ngomong-ngomong lagi di mana ini, Kang? Nah itu tuh pagar laut tuh. Jadi pagar tuh yang katanya 5 tahun itu. Itu real ya. Jadi jangan bikin bohong itu. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh di tempat makan. Itu ada orang 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya dikira kita nggak tahu kali. Jadi nelayan Banten tuh pinter-pinter. Ini saya kasih tahu ya. Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten selama sebelum kayak maling. izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka ketemu sama saya di sini di Mau. Jadi artinya apa? Artinya ada sesuatu hal yang kemudian dibangun begitu kan ya. Nampaknya ini menjadi ketar-ketir loh begitu ya. Menjadi ketar-ketir. Kenapa? Karena pada kenyataannya orang-orang yang selama ini begitu kan ya,
dari beberapa nelayan yang ada, itu banyak yang kemudian ketika pagar laut itu dibongkar, mereka banyak yang mendukung karena dianggap meresahkan. Mungkin selama ini agak takut begitu kan ya, agak takut untuk melawan sana sini. Tapi pada akhirnya mereka ya mereka setuju begitu untuk pembongkaran itu. Dan tidak hanya itu, kabarnya ya kelurahan dari Kohot itu begitu kan ya, kabarnya juga pertama nampaknya banyak yang kemudian mereka tidak setuju begitu kan ya terkait dengan pembongkaran itu. Tapi pada akhirnya ketika Nusron Wahid turun ke bawah, mereka banyak yang setuju. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Saya coba tampilkan videonya bagaimana Abu Janda yang kemudian memberikan statement seolah-olah begitu kan ya, ini di lokasi, padahal ini tidak di lokasi kabarnya ya, tidak di lokasi. Jadi agak membingungkan pada kenyataannya begitu. Tapi ya nggak ada masalah ya. Ini salah satu yang menjadi ya gorengan dari masyarakat begitu, sehingga dia mengatakan bahwa ya si Abu Janda ini ya ada orang makan di tepi pantai begitu, lalu kemudian didatangin begitu kan, dan bahkan kabarnya dianggap mengaku orang nelayan ya, dan pada akhirnya dugaan itu banyak yang dianggap sebagai ya dibayar katanya dan sebagainya. Dan inilah dugaan-dugaan yang kuat. Tapi menurut orang Banten asli tidak seperti itu kabarnya. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ini ngeri-ngeri sedap. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya ini sekarang ini menjadi spekulasi besar begitu kan ya, sehingga orang-orang sekarang ini melihat bahwa apa yang disampaikan Abu Janda ini hoax. Makanya satu persatu sudah mulai terbongkar, satu persatu sudah membongkar apa yang akan terjadi kepada pagar laut ini. Ngeri mas ya, ngeri. Emang masyarakat bodoh semua sekarang ya, ternyata pinter kok, pinter-pinter sekarang. Jadi saya kira dengan pernyataan-pernyataan seperti ini justru menimbulkan spekulasi ya, sehingga masyarakat Banten asli sudah tahu begitu kan. Bahkan ini dianggap hoax dan sebagainya. Wah. Ngeri mas. Ini sudah klarifikasi di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini hasil swadaya masyarakat, kenapa laut itu muncul SHGB-nya, muncul SHM-nya dan sebagainya? Itu kan dipertanyakan. Swadaya masyarakat itu kan tidak hanya punya perorangan, dia punya semuanya begitu kan ya, punya orang-orang nelayan. Tapi kenapa pagar laut itu ada atas nama PT di situ? Ini kan ngeri. Ngeri, sudah terbongkar satu persatu. Makanya di zaman-zaman rezim Jokowi begitu kan, yang masih dilakukan di era sekarang nggak laku bos. Ya nggak laku, mungkin di era Jokowi begitu kan, karena dilindungi ini, dilindungi itu dan sebagainya, mungkin laku para pengikut-pengikutnya. Ya justru ini semakin blunder begitu kan ya. Pemuja-pemuja Jokowi ini semakin blunder di situ. Sudah jelas-jelas kok SHGB, sudah jelas-jelas punya PT ini, PT itu, malah masih membantah. Ya pertanyaannya sekarang, kapan kepala desanya mau digusut begitu kan ya. Jadi sekarang ini sudah terbongkar satu persatu di situ begitu. Jadi saya kira mau berspekulasi apapun tidak bisa. Ini ngaku mahasiswa UMT Sandi yang bela pagar laut ternyata sudah DDO. Ini gimana begitu kan? Gimana untuk mengurusi ya orang-orang di situ kalau toh pada akhirnya dirinya tidak sampai keluar kuliah? Ini kan lucu begitu. Jangan-jangan dugaannya memang benar, ini adalah bayaran. Jadi agak ngeri-ngeri sedap bos ya, agak ngeri-ngeri sedap di situ. Makanya orang-orang itu banyak yang bercerita bahwa sekarang ini di zaman Prabowo tidak bisa dibohongi. Menteri ATR pun turun ke bawah dan memastikan apakah pagar laut misterius ini ada penolakan, apakah pagar laut misterius ini dibiarkan dan sebagainya. Ternyata walaupun sudah dibantah oleh lurahnya, tapi ini kan jelas begitu kan, swadaya masyarakat sudah terbantahkan ya, ada SHGB-nya dan sebagainya. Nih, ada segininya nih orang, kemana dia kok tiba-tiba menghilang? Abu Janda dituding bayar 100.000 ke warga demi kesaksian palsu soal pagar laut. Ngeri bos.
Dia takut ditangkap karena sudah membuat dan penyebaran berita hoax. Benar. Ini harus benar-benar dilaporkan begitu kan. Ya, kalau memang benar terjadi nih. Mana ada takutnya sih dia? Ya, kan punya backingan. Jadi kalau salah ya salah di situ begitu. Kemana sekarang Abu Janda? Ayo pertanyaannya begitu kan. Ya, kenapa kok tidak datang? Ya, kenapa kok tidak datang kemudian melawan menteri-menteri itu begitu? Dalam artian menteri ATR dan sebagainya begitu. Seharusnya Abu Janda datang di situ begitu, lindungi masyarakat, dan bahkan ya ketika menteri ATR datang ya buktikan bahwa ini adalah hasil swadaya masyarakat. Padahal sudah jelas di BPN sudah jelas begitu kan. Sudah jelas di situ bahwa itu ada SHGB-nya dan SHM-nya. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Dan pada akhirnya orang akan tahu siapa di balik ini semua. Nampaknya sudah satu persatu. Ya, Jokowi sudah mulai agak cuci tangan. Ngeri ya. Negara kita ini negeri begitu. Ya, betapa kacaunya kalau ya si Mulyono ini 3 periode. Bisa ngeri, bos, kalau Mulyono 3 periode. Bayangkan, ini akan menjadi wah luar biasa begitu ya. Jangankan laut ya, langit pun bisa jadi SHGB-nya nanti. Coba kita baca nih ya. Buat vlog pagar laut Tangerang, Abu Janda dicurigai bayar warga 100.000 demi kesaksian palsu ya. Hedi Setia Permadi alias Abu Janda mendadak ikut bersuara soal kontroversi pagar laut di Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 km. Berdasarkan pantauan, Abu Janda membuat vlog perihal ya teka-teki kepemilikan pagar laut di Tangerang. Dia pun melakukan sesi interview dengan beberapa orang yang diduga warga lokal. Waduh, menurut nelayan asli Banten, 2 orang yang diajak syuting AJ, yaitu Abu Janda, itu lokasi tuding Tanjung Kait ya, jauh dari lokasi pagar bambu. Ngeri kan? Ngeri, bayangkan. Seolah-olah mau framing bahwa ini adalah di tengah-tengah pagar. Seolah-olah di pinggir pagar. Banyak nelayan yang kemudian mengaku bahwa ini adalah hasil swadaya masyarakat. Inginnya untuk memframing itu. Tapi pada akhirnya terbongkar sendiri. Terbongkar sendiri di situ. Orang-orang Jokowi sekarang ini sudah terbongkar sendiri, termasuk Jokowi begitu kan. Kenapa? Jokowi mengatakan yang penting legalnya, yang penting proses legalnya dan sebagainya. Bukan soal itu. Kalau itu sudah tidak boleh, kenapa kok masih memproses soal legal? Sama dengan tambang ilegal, ini tidak boleh. Kenapa kok kok dibiarkan? Jadi artinya apa? Artinya ini bukan soal legal atau ilegal, tapi soal bagaimana penempatan itu begitu kan ya. Yang awal itu sudah tidak boleh, kenapa kok diperbolehkan? Dan itu yang menjadi permasalahan. Masalah legal atau ilegal gampang. Bisa bayar ini, bisa bayar itu, sogok ini, suap ini dan sebagainya. Gampang. Negara kita itu tidak repot ya. Untuk masalah hukum apa dan sebagainya begitu. Yang penting ada uangnya. Makanya orang-orang sudah seperti itu begitu kan. Jadi saya kira ini yang harus kita evaluasi begitu kan ya. Si Abu Janda sudah menghilang sana sini, nggak tahu kemana ini ya. Dalam kontennya Abu Janda menyebut ya, jika pagar laut itu dipasang sukarela oleh nelayan setempat ya selama 5 tahun ya, dialih-alih terafiliasi dengan perusahaan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Seiring santernya konten tersebut, Abu Janda pun ramai menuai kritikan. Salah satu kritik yang diterimanya berasal dari ex-rekan sejawatnya sesama pegiat media sosial, Yusuf Dumdum ya. Menurut Yusuf Dumdum, Abu Janda memberikan kesaksian yang berbeda dengan warga sekitar. Dia diduga mewawancari warga yang tinggal jauh dari lokasi pagar tersebut. Ngeri, bos. Jadi artinya apa? Kemana sekarang ini? Kemana sekarang ini? Ya, dulu biasanya suka lapor sana sini, suka lapor sini. Pada ujung-ujungnya ya sudah ketahuan begitu. Jadi kalau sudah ketahuan, saya kira si Abu Janda ini mau kemana lagi begitu kan? Memang omongannya tidak perlu dipercaya. Masyarakat tidak percaya dengan omongan itu begitu kan? Ya, kasihan ya. Jadi kalau ini dilaporkan kena nih barang ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.